branding itu sendiri bedanya sama marketing apa, Mas Arto? Oh, oke. Jadi pertama mungkin benefitnya dulu ya. Kalau kita bicara tentang brand lokal, yang pertama nih, suaraku bagus ya, Bayu ya? Bagus, Oke. Yang bagus, pertama bagus. adalah kalau kita punya brand lokal, pertama kita bantu lapangan pekerjaan. Mm-mm. Di Toya Devasya kan juga sama kan, Mm-mm. menarik lebih banyak lapangan pekerjaan. Terus yang kedua adalah memberikan apa namanya pemasukan buat ekonomi daerah. Jadi daerah kita akan lebih maju dan nggak perlu lagi harus cari kerja di Bali, di Jakarta, tapi di daerah kita sendiri kita bisa kembangkan. Dan yang ketiga adalah Mm-mm. membangun rasa cinta kita sama Indonesia. Jadi kalau kita bisa ngembangin brand lokal, sebenarnya bukan cuma soal profit saja sih, karena profit itu sangat Mm-mm. paling bawah ya. Tapi apa yang kita lakukan di atas itu kemudian bisa membantu pada akhirnya lebih banyak orang. Nah, saya melihat bahwa nafas dari sebuah negara itu salah satunya indikator adalah dari kekuatan ekonominya, dan ekonomi kita sangat di apa ya, sangat tergantung dari sektor UKM, dari ya di pedagang-pedagang kecil. Dan saya pikir kalau kita bisa bekerja sama dengan pedagang kecil ini, maka negara kita bisa kuat. So, itu sih sederhananya. Dan kemudian hari ini semua yang ada di dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari dunia brand. Bayangkan kalau kita bangun tidur, kita sikat gigi, itu sudah ada mereknya. Pakai sabun sudah ada mereknya, pakai baju sudah ada mereknya, pakai earphone sudah ada mereknya, kacamata sudah ada mereknya. Jadi Yeah. kita hidup dalam dunia merek sebenarnya, dalam dunia brand, dari pagi sampai kita tidur lagi. Dan selalu menarik untuk mengetahui bagaimana merek-merek itu bisa ada di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita menggunakannya seumur hidup kita. Dan itu adalah ilmu yang sangat langka sekali, yang selama ini kita tidak pernah punya akses untuk belajar darinya. Dan saya ingin sekali bahwa Iya. akses itu kita bisa pelajari. Dan akses itu bisa kita bagikan. Karena banyak sekali negara-negara yang berhasil karena melakukan pendekatan-pendekatan dengan disiplin brand. Kalau kita suka nonton film Marvel misalnya, itu adalah caranya Amerika membangun brand mereka dengan Mm-mm. superhero-superheronya. Dan Iya. itu tidak salah sama sekali dan boleh-boleh saja. Nah, sekarang kalau kita sudah belajar caranya, kita juga bisa melakukan hal itu. Jadi kita tidak anti dengan asing, tapi kita justru harus bisa mengejar dan memahami polanya agar kita juga bisa aplikasikan untuk brand-brand lokal kita. Gitu sih, Mbak, kira-kira. Oke. Berarti kan sebenarnya kalau branding ini mau perusahaan, mau usaha sekecil apapun, itu juga udah mulai harus memikirkan brandingnya kan ya, Mas Arto ya. Iya, betul. Kita nggak ngelihat, oh ini hanya untuk perusahaan besar, tapi even dari perusahaan dari kita baru mulai pun kita udah harus memikirkan Iya, uh, betul. brand itu sendiri kan ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan kedua. Kena, Oh, iya, sorry. enggak, silakan. Ya, menjawab pertanyaan tadi sebenarnya, branding, selling adalah sebuah cara yang kita lakukan untuk menjual brand kita kepada konsumen. Branding adalah cara kita menciptakan persepsi atau image dari produk kita. Jadi yang kita tawarkan kepada konsumen bukan lagi sebuah produk, tapi yang kita tawarkan adalah sebuah image. Dan image itu yang dibangun oleh brand. Maka brand yang bagus biasanya akan memiliki kekuatan untuk melakukan selling dengan mudah. Tapi selling yang punya brand, mereka akan kesulitan karena tidak ada satu image yang ditanamkan di benak konsumen. Gitu kira-kira.